Menko Polhukam. Ada nggak selembar yang ditunjukkan apa? Nah, kalau memang tidak punya atau belum dapat informasi, kan nggak ada salahnya minta informasi. Akan saya berikan. Nah, setelah diberikan, dibaca, dipelajari. Biar ngeh, biar nggak bego. Siapa yang berseberangan pemikiran, yang berseberangan pilihan, harus dihabisin. Wah, ini bukan pemerintahan ini. Ini gangster ini kalau saya lihat. Nggak benar ini kelakuan. Jadi kalau teman-teman ini, misalnya teman-teman ini pengen datang atau menjemput Habib Rizik, itu datangnya ke bandara atau di mana? Apa di Petamburan? Kalau mengenai kepulangan, itu memang beberapa kali Habib pernah punya niat pulang, tapi masih ada kendala di visa dan lain sebagainya, akhirnya tertunda. Sebenarnya untuk kepulangan Habib Rizik itu kalau tidak salah akan kita umumkan via Zoom meeting. Kami berempat di Indonesia bersama Habib Rizik. Tapi Habib memutuskan agar tidak ada keraguan lagi para pengikutnya dan umat Islam dan para ulama, para habaib yang rindu pada beliau di Indonesia yang berjuta-juta. Jangan dibilang nggak ada umatnya. Habib Rizik itu salah besar. Pernah 12 juta loh ya, pernah 14 juta loh ya. Oke, nah Habib menyatakan saya akan mengumumkan langsung. Jadi itu bukan kata kami, tapi kata Habib Rizik sendiri. Saya rasa hal yang tidak mungkin kalau itu dia tidak sudah siap, dia akan mengumumkan. Karena Habib Rizik itu adalah orang cerdas. Orang yang benar-benar tahu bagaimana mengelola informasi, mengelola politik, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah, Basko. Insya Allah. Dan bahkan detik-detik jamnya sudah diumumkan, penerbangannya, nomor penerbangannya diumumkan. Wah, ini spektakuler kalau buat saya ini sudah. Sampai nomor penerbangan kan gini Mi. Jadi katanya kan ada yang bilang katanya Habib Rizik itu dideportasi. Lalu ada juga yang bilang katanya Habib Rizik itu dicekal. Ini yang benar nih gimana sih Mi? Karena berita kepulangan Habib Rizik ini udah dari berbulan-bulan lalu sebenarnya kan Mi ya. Habib Rizik akan pulang, Habib Rizik akan pulang. Ini kadang-kadang menimbulkan giroh bagi para bisa dibilang kayak fans klubnya Habib Rizik lah ya, orang pecintanya Habib Rizik ini yang wah kayak dikasih harapan nggak ada lagi, harapan nggak jadi lagi. Jadi apa sih sebenarnya terjadi sebenarnya tuh Mi? Jadi kan begini, kalau saya amati ya dari yang komunikasi, yang telepon, yang nanya ya sama lah ya ke Pasko, ke yang lain juga sama sering nanya. Mereka itu bukannya takut dibohongi, tapi takut kalau benar-benar nanti tiba-tiba tidak datang. Karena rindunya mereka itu kepada Habib Rizik, betul. hanya minta dipastikan. Padahal pada hari Senin itu sudah diumumkan jam 7 pagi dan diumumkan sebelumnya bahwa saya akan mengumumkan jam 7 pagi melalui Front TV. PI. Lengkap semua. Nah, sekarang yang jadikan pertanyaan, kenapa ada isu deportasi? Nah, ini yang jadi pertanyaan, kemana selama ini ya kan perwakilan Indonesia yang ada di Saudi Arabia, yaitu yang diwakili oleh duta besarnya. Kok tiba-tiba begitu Habib Rizik mengumumkan dia kaget kecolongan. Dia nggak pernah, saya yakin saya yakin seyakin-yakinnya level dia itu belum pernah melihat orang secanggih dan sekuat lobbynya Habib Rizik seperti warga Indonesia kalau ada masalah di Saudi Arabia. Habib Rizik itu tidak ada masalah. Kenapa saya bilang tidak ada masalah? Clear. Satu, pertama, cekal sudah dicabut. Ya. Cekal sudah dicabut. Yang kedua, cekal ini kenapa Mi? Cekal ini Mi? Nah, ini menarik ini keren, ini pertanyaan keren, ya kan? Orang sedang mempunyai visa yang masih valid, yang belum expire, sudah menuju airport, keluarganya semua sudah masuk imigrasi, Habib Rizik tiba-tiba ditolak. Alasan pertama, mamnu safar, dilarang bepergian. Nah, ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk atau tiba-tiba orang tidak punya masalah, sehari-hari bebas berkeliaran di Saudi Arabia, setiap hari terima tamu di rumahnya tidak kurang dari 50-100. Saya bukan bicara tinggi ya Pasko ya. Jangan hanya level swasta atau level orang biasa. Duta besar itu kalau berani buka di rumahnya setiap hari, orang keluar masuk 50-100, saya akan cium tangannya. Nggak akan bisa. Jangan hanya cuman kecuali Habib Rizik, udah titik itu aja. Nah, dengan itu semua berarti clear. Bahkan kalau kami datang makan di luar, kami makan di restoran pindah-pindah, kita duduk, kita sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Loh, ini apa dicekal di mananya gitu lah. Tapi karena ada order, spesial order pakai telur, maka pemerintah Saudi lah mungkin awalnya maulah melaksanakan.
Tapi sudah tidak bisa dibohongi lagi. Kalau kita hanya percaya pada dubes kita yang tidak jelas informasinya, yang tidak pernah menyentuh, tidak pernah menangani, bahkan setahun yang lalu katanya setahun setengah terakhir baru ketemu. Berarti kalau dengan sampai saat ini sudah 2 tahun setengah. Maksudnya dubes Indonesia Itu yang di Arab Saudi? Dubes Indonesia yang di Arab Saudi. Bahkan sudah dikonter oleh Jenderal Usama yang pernah menjadi duta besar di Indonesia. Ya, dia itu atasan militer, jadi bukan main-main. Mengumumkan bahwa pemerintah Saudi tidak ada masalah dengan Habib Rizik. Habib Rizik adalah tamu kehormatan. Habib Rizik mau pulang, mau kapan, itu adalah urusan negara Indonesia. Loh, masih nggak mau dipercaya apalagi? Berarti ini kan merusak tatanan hubungan internasional, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Saudi dong. Nggak lucu kan? Itu Osama loh yang bicara, bukan dubes-dubes yang biasa. Dan saya, alhamdulillah, terakhir punya komunikasi dengan teman saya di Kedutaan Saudi Arabia. Dia bilang tidak ada punya niat dan tidak ada hak Saudi Arabia mencekal dan mendeportasi Habib Rizik. Buktinya apa? Setelah cekal dicabut, denda yang semestinya akan diterapkan ternyata tidak diterapkan, ya 1 sen pun. Nawaitu dari Habib Rizik menyatakan, saya waktu bertemu dengan Habib Rizik, kalau saya bayar denda berarti saya ini adalah melanggar overstay. Saya tidak mau bayar. Nyatanya alhamdulillah atas kesadaran pemerintah Saudi menyatakan tidak ada denda. Yang ketiga, Habib Rizik sebetulnya sudah bisa pulang tapi masih menunggu yang namanya bayan safar, bahasa Saudinya, bahasa Arabnya, yaitu seperti exit. Ternyata dengan segala hormat pemerintah Saudi menjunjung tinggi harkat martabat Habib Rizik, justru visa yang sudah expire, yang akibat mau pulang dicekal saat itu di airport Saudi, itu diperpanjang, Vasco. Ini nggak pernah terjadi, sayang. Belum, nggak pernah. Visa diperpanjang, bukan dikasih surat baru. Visa diperpanjang. Sama Saudi? Sama Saudi Arabia. Kayak istimewa Habib Rizik sama kerajaan Saudi ini, Mi, ya? Nah, itu ya, nanti saya akan tambahkan di situ. Jadi diperpanjang hingga tanggal dia pulang. Di mana deportasinya? Kalau seandainya Habib Rizik mau dideportasi, saya bersedia ya, bersama-sama berdampingan dengan yang namanya Dubes, yang namanya Menko Polhukam, yang menyatakan Habib Rizik seandainya itu dibilang dideportasi. Saya pengen lihat nanti kejadiannya di airport kayak apa. Nggak ada. Habib Rizik pulang free, bebas. Tanpa ada denda, tanpa ada segala. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana pemerintah Saudi menghormatin warga negara Indonesia, tapi bangsa Indonesia, pejabat-pejabat tidak menghormati warganya sendiri yang sedang ada masalah di negara orang. Ini kan sangat aneh gitu loh, sangat bertolak belakang. Nah, ini yang jadi lucu, sudah tidak dapat informasi, begitu Habib Rizik mengumumkan, dubes sana kaget-kaget, membuat isu, keluarlah ada email kepada travel yang di sana, bahwa Habib Rizik membatalkan kepulangannya, seolah-olah email dari Habib Rizik. Terus ada lagi hacker lagi yang akan membatalkan. Ada apa? Kenapa kok Habib Rizik ditakutin? Kalau Habib Rizik tidak ada artinya, Habib Rizik dianggap bukan orang suci, tidak ada pengikutnya kecil, ya udah nggak usah dihalangi. Disambut aja dengan baik, nanti lihat aja ya kan kayak apa. Masih ada nggak yang mencintai Habib Rizik? Jelas kalau Habib Rizik itu bukan dicintai karena adanya pemerintah yang berbeda pendapat atau berbeda pilihan dengan kami. Habib Rizik akan dicintai insya Allah abadi. Baik periode pemerintahan ini sehingga pemerintah yang akan datang insya Allah. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan, dikhawatirkan dari Habib Rizik. Baik kepulangan beliau, ya, baik kedatangan beliau, baik penjemputan beliau, belum pernah. Dari 2016, 2017, 18, 19, sampai 2020, seluruh aksi yang kami adakan tentram damai. Penyusup yang membuat kacau. Nah, agar ini semuanya akan berjalan dengan baik, dengan tentram, jangan menimbulkan kegaduhan. Sudahlah, kalau pejabat-pejabat yang nggak punya informasi, diem sajalah. Nggak usah syirik, nggak usah sakit hati. Jangan benci sama ulama, jangan benci sama umat Islam, jangan benci sama habaib. Habaib juga banyak yang ada bersama Presiden Jokowi, pemerintah. Seperti Habib Lutfi, Habib Hasan, Solo, Pekalongan, Habib Hasan, yang mendukung anak Pak Jokowi. Loh, kenapa kok dipilah-pilah? Berarti ini siapa yang berseberangan pemikiran, yang berseberangan pilihan, harus dihabisin. Wah, ini bukan pemerintahan ini. Ini gangster ini kalau saya lihat.
Nggak benar ini kelakuan-kelakuan ini. Coba lihat, yang buzzer-buzzer dipiara, orang pokoknya yang berani menistakan agama, menistakan kelompok Habib Rizik, semua dibela. Untouchable, tidak bisa disentuh. Tidak bisa, dilaporin tidak. Ini bukan buah-buah. Ini kalau saya melihat begini ya, Fasko ya. Mungkin saya terlalu kurang tepat atau kasar ya. Kalau di hutan, itu kan masih ada raja hutan ya. Ya kan? Singa, harimau mungkin bisa dibilang raja hutan. Ini kayak kebun binatang. Kebun binatang, jadi nggak ada rajanya. Semua binatang bebas. Berkicau, mengaum, berteriak. Bebas semua. Iya kan? Sampai ada dulu ada yang salah satu pejabat One Team Press, kalau mau pulang saya akan ngongkosi. Ya akhirnya diindikasikan kena masalah Sabri. Nah ini Habib Rizik Rp1 nggak perlu diongkosi, nggak perlu dibela. Coba Fasko pikir ya. Iya. Tenaga kerja Indonesia ya yang karena kecelakaan, karena hilaf dan lain sebagainya membunuh majikan atau keluarga majikan, itu kalau mau dibebaskan dari hukum gantung, hukum pancung di Saudi Arabia, itu harus bayar diat. Diat itu denda kepada keluarganya. Kalau keluarganya menerima, maka dimaafkan. Itu adalah hukum Islam ya. Kalau keluarganya tidak menerima, maka dia harus bayar diat. Pemerintah Indonesia jungkir balik, bukan sekali, mungkin sudah 5-10 kali. 7 miliar pernah bayar, 4 miliar pernah bayar. Nah ini pertanyaan saya, berapa rupiah pernah bayarin untuk Habib Rizik? Iya. Alhamdulillah, Habib Rizik itu tidak mau dibayarin, ngantri. Ngantri kalau mau tahu, ngantri. Iya betul. Orang kalau kayak orang karakter seperti Habib Rizik ini kan sebenarnya Mi ya kalau saya lihat, apalagi kalau hanya sekedar ongkos aja. Masalah ya orang saya rasa pasti ngantri. Kalau saya sendiri kalau misalnya Habib Rizik minta sama saya ongkos, pasti saya kasih Mi. Kita pengen gitu kan ngasih ke Habib gitu kan. Padahal pasti banyak banget orang-orang yang pengen ikut bantu Habib, tapi Habib nggak menolak itu gitu loh. Ini banget. Tadi Ami bilang ada penyusup. Penyusup apa maksudnya itu Mi? Iya, penyusup dalam arti kata yang belum ikhlas, masih mencoba berusaha, dikirim hacker lah, dikirim email lah, ini ditimbulkan isu lah, Habib Rizik itu punya aib di Saudi. Aibnya apa? Saya ini Fasko, demi Allah pernah hadir di rumah Habib Rizik, terakhir saya ke sana sebelum Covid, Habib Rizik mengadakan maulid. Mengadakan maulid yang hadir tidak kurang dari 500 orang. Di mana ada orang Indonesia atau orang lain dari negara lain berani buat maulid di Saudi Arabia? Oh, itu nggak biasa itu kayak gitu, Mi? Nggak biasa, makanya gini Fasko, kalau Habib Rizik dengan tenang dia mengumumkan, paspor sudah disiapkan, dokumen sudah disiapkan, dipertontonkan, ditunjukkan semua di dalam video. Nah, pertanyaan saya sekarang, si Dubes sama kemarin Menko Polhukam, ada nggak selembar yang ditunjukkan apa? Nah, kalau memang tidak punya atau belum dapat informasi, kan nggak ada salahnya minta informasi. Misal hubungi saudara Haji Munarman, selalu sekretaris umum PPI yang menangani masalah administrasi hukumnya Habib Rizik, atau mintalah kepada Ustadz Sobri. Nah, atau mungkin kepada saya, akan saya berikan. Nah, setelah diberikan, dibaca, dipelajari, biar biar nggak bego, gitu loh maksud saya. Iya, nah baru kalau sudah merasa tidak mampu dan merasa kecolongan, malu, ya jangan diumumkan, diem saja. Kalau memang ada kesalahan, silakan diumumkan berdasarkan data otentik. Nah, kata pemerintah, dari kedutaan kemarin, saya bertemu salah satu staf menyatakan, ya kan, aneh ya pemerintah kamu ini katanya. Kok bukan malah terima kasih, malah seolah-olah menganggap kami ini mengkriminalisasi Habib Rizik, menyalahkan Habib Rizik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, diam aja lah, sudahlah, nggak usah terlalu musuh. Tuh lihat tuh di Amerika itu Joe Biden hanya cuman mengeluarkan satu janjinya kepada umat Islam di sana, menang dia. Di sini mayoritas mau dikebirin, mau dihabisin. Percaya, sebentar lagi tumbang semuanya. Ya, percaya aja. Mi, saya jadi penasaran gini loh, Mi. Hubungan Habib Rizik sama kerajaan Saudi ini apa sih, Mi, hubungannya, Mi? Apakah beliau ini dekat sama raja ataupun sama pangeran-pangeran atau gimana, Mi? Kesatu, Habib Rizik adalah lulusan Madinah. Iya. Madinah, Mi, ya? Tahun berapa tuh, Mi? Iya, tepatnya
kurang tahu saya Mas Ko ya. Oke. Kedua, Habib Rizik adalah mampu menguasai beberapa ilmu ya, termasuk bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu segala. Habib Rizik adalah orang yang santun, orang yang enak diajak bicara. Kemarin saya lihat video kitab-kitabnya aja banyak banget ini, kitab-kitabnya Habib ini ya. Kitabnya banyak sekali, sampai berapa karton kalau nggak salah mungkin sudah sampai 1 kontainer. Ini bukan berlebihan ini saya bicara ya. Iya. Nah, yang berikutnya, dia adalah orang yang mengerti masalah politik. Dia mampu menempatkan pejabat pemerintah Saudi dan lain sebagainya. Dia hormatin, dia ajak diskusi. Dan dia minta buktikan. Kalau seandainya saya salah, mana buktikan? Kan sudah berkali-kali dikriminalisasi lah yang dibilang pasang bendera ISIS. Justru malah pemerintah Saudi, aparat Saudi marah. Siapa yang ngevideo saya itu? Waktu saya melihat ada bendera itu. Jadi terlalu berlebihan, terlalu. Jadi maksud saya begini, hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia ini kan baik, ya. Hubungan yang masalah komunikasi, usaha bisnis, ada umroh, haji. Yang namanya dubes itu jangan ngurusin cuma itu saja. Katanya mewakafkan. Saya selama bertugas di Saudi Arabia mewakafkan jiwa saya untuk anak bangsa bila ada masalah. Wakaf apa? Disewain aja enggak kok wakaf. Apa coba? Nggak ada urusan TKI, nggak ada urusan umroh, nggak ada urusan haji, ngurusin Habib Rizik. Dicari kesalahannya. Buktiin dong. Yeah, ini haji lagi nggak ada, umroh lagi nggak ada gitu. Iya, pasar sepi nggak ada. Nah, cari pamor. Mungkin kalau bisa menghambat Habib Rizik, wah prestasinya naik. Jadi ini semua Vasco, orang-orang yang direkrut ini ya Vasco ya, bukan orang-orang yang capable, bukan orang yang punya jam terbang, punya pengalaman dalam bidangnya, enggak. Siapa yang berani ngomong ngaco, siapa yang berani nyerang umat Islam, siapa yang berani nyerang habaib, berani nyerang ulama, mengkriminalisasi, diangkat dikasih jabatan. Gitu. Ini contohnya nih. Yang ada di buku ini kan mau diangkat lagi nih, saya dengar. Karena apa? Dia ini buku keren nih. Tulisan siapa itu, Mi? Nah, ini buku dicetak sudah lama oleh Marwan Batubara. Iya. Dan kasus Bang Marwan. Iya, Bang Marwan. Setelah saya pelajari, semua kasus yang ada di dalam buku itu yang diangkat tidak pernah ada tuntas. Tidak ada belum ada penyelesaian. Berarti ada apa? Nanti Vasco. Iya. Iya kan? Karena apa? Kita ini tidak pernah buat onar. Kami tidak pernah mendahului, tidak pernah cari masalah. Tapi si mulut jamban sudah mulai mengusik kita. Mulut jamban. Nggak ada angin, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kata orang semua bilang sudah mulut jamban. Kalau dibilang statement saya salah, silahkan diputar video-videonya semua yang ada di balai kota. Selama dia jabat. Pernah dia rapat sopan santun? Nggak pernah. Marah-marah, bentak-bentak. Ini bangsa mau ditindas, mau dijadikan budak. Kalau mereka sudah kuasa, akan dihabisi semua. Sudahlah, kita ini baca kok, kita udah tahu kok. Iya. Ini nanti kita bahas khusus karena dia sudah mulai mengusik kita. Dia sebut-sebut 212. Iya kan? Dia sebut-sebut apalah nggak tahu lah dia. Kadrun katanya kan. Daripada 1.000 orang buat masa. Kalau kadrun itu nanti kalau dijawab babi banyak yang tersinggung. Iya kan? Ngapain gitu loh. Kita ini bukan nggak ngerti. Kita ini bukan nggak berani. Kita ini berani, cuman masih punya sopan santun. Kita ini kan orang-orang lama yang biasa, yang adat ketimuran, yang sudah mengikuti beberapa periode pemerintahan. Belum ada pemerintahan kayak Jenggo gini, belum ada. Ini baru kali ini. Semuanya jadi semrawut. Semuanya jadi masalah. Muncul semuanya. Nah ini nggak boleh, makanya kami tidak mau ikut-ikut terseret, ya kan? Tapi kalau sudah kelewatan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nanti Vasco, pada satu saat saya akan bicara panjang lebar tentang si mulut jamban, ya. Baru orang nanti tahu dan kaget siapa dia sebenarnya. Pasti satu saat ada. Ada yang menarik nih kayak ini. Berarti bukan cuma karena di buku itu aja. Sangat menarik. Dan manusia satu itu hatinya kecil, nggak ada artinya. Gimana nggak ada 7 tahun dibohongin aja diem kok. Nanti, tapi jangan sekarang. Oke. Nanti kita tunggu nih, menarik nih, Mi. Tapi kita balik lagi ke Habib Rizik berarti, Mi ya. Habib Rizik lebih penting, lebih bagus. Banyak banget yang komentar di DM Instagram, di sosial media Vasco ini bilang, Bang, betul nggak Habib Rizik pulang gitu macam-macam itu kan, Mi ya. Nah, agenda Habib pada saat beliau nyampe Jakarta, itu apa agendanya, Mi? Agendanya dari airport, dari Bandara Soekarno-Hatta langsung ke rumah beliau Petamburan. Jadi penjemputan di mana, Mi? Penjemputan itu, Mi?
Penjemputan insya Allah kami akan menjemput di airport. Oke. Secara santun, baik, kita akan berselawat, kita akan berdoa. Kalau ada waktu kita akan bacakan ayat suci Al-Quran. Tanpa ada mic, tanpa ada apa. Nggak ada lah, kami tahu lah. Airport itu adalah tempat orang hilir mudik, baik orang yang akan berangkat domestik maupun internasional. Kita paham semua. Tapi orang mau menjemput tidak bisa dilarang. Kita tidak memobilisasi, kita tidak menganjurkan, dan tidak ada itu semua. Jadi isu-isu itu lupakan saja. Kalau aparat memang mau mengamankan, ayo duduk bersama. Tapi jangan level-level yang, maaf ya, bukan apa. Kalau nanti yang dipertemukan dengan kami, Kapolres, tiba-tiba akhirnya nanti ada keluar instruksi dari Kapolri. Kan jadi kasihan Kapolresnya. Mendingan kalau mau duduk ya duduk bareng sama Kapolri, misal gitu kan. Kita bicara yang enak. Jadi supaya tertib, aman. Oh, ini bisa jadi jangan takut kalau kami punya niat baik, ingin membuktikan bahwa niat itu terwujud dengan baik, mereka tidak suka. Mereka ingin niat kami yang baik jadikan yang tidak baik. Nah, ini kan nggak benar gitu loh. Ya, contoh misal sekarang kemarin ya kan Menko Polhukam menyampaikan Habib Rizik tidak sesuci Humaini. Loh, ini kan intrik-intrik jelek, jahat. Mau membenturkan Ahlu Sunnah sama Syiah ini, kalau menurut saya. Karena Humaini adalah tokoh Syiah dari Iran, negara Iran. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Begitu loh pertanyaan saya. Kalau Habib Rizik ini tidak karismatik, tidak tokoh yang baik, tidak tokoh yang diperhitungkan, tidak tokoh yang ditakutkan, bertriliun-triliun kandidat bisa ditumbangin sama Habib Rizik di Pilkada DKI. Iya. Iya kan? Walaupun seluruh umat Islam bekerja, tapi kan di bawah komando dan di bawah arahan beliau kan. Yang kedua, kenapa di 212 Presiden harus hadir di panggungnya Habib Rizik? Suruh bicara. Sama kenapa? Iya. Datangnya tidak ada skenario, tiba-tiba mendadak, bahkan yang saya agak kecewa itu satu. Saya masih ingat. Naiknya presiden itu tidak seperti layaknya orang naik ke atas panggung, naik tangga. Diangkat presiden, dijonjong, dinaik ke panggung. Kenapa harus dibegitukan? Itu kan simbol negara. Iya kan? Wah, setelah itu semua pada cari, bentengin. Nggak boleh deket sama Habib Rizik ini, dibentengi. Sama Pak Wiranto segala. Wow, ini apa ini? Padahal itu kan yang di atas panggung adalah rakyatnya, yang di depan panggung yang hadir adalah rakyatnya. Sapa aja. Assalamualaikum. Kan gitu, keren, ya kan? Iya. Oh, jadi ada semacam kayak permainan orang-orang pengen cari nama juga mungkin sama presiden mungkin gitu ya di sekelilingnya gitu. Mungkin awalnya jangan datang, ada yang melarang, ada yang bilang mungkin datanglah, bagaimana begini, mungkin ya begitulah. Sampai ya akhirnya kasihan. Presiden datang mepet, sudah mau sholat Jumat, yang pakai payung itu kan, yang pakai payung dulu kan? Iya. Nah, jangan ngebuli-buli terus kita, ya pejabat mendingan diem. Udah jangan bully-bully. Kita ini punya banyak stok yang untuk ngebully mereka. Gitu. Iya, banyak stok, kalau mau stok banyak, banyak bukan banyak. Jadi kalau teman-teman ini, misalnya teman-teman ini pengen datang atau menjemput Habib Rizik itu datangnya ke bandara atau di mana? Apa di Petamburan atau di Megamendung, Mi? Kalau Megamendung belum, mungkin setelah 2 hari nanti beliau akan mau ada maulid di Petamburan. Dan insya Allah pada hari Sabtu atau Minggu beliau akan menikahkan anaknya. Sabtu Minggu ini di Jakarta, di Jakarta. Kalau nggak salah di Megamendung ya, lupa saya itu, maaf. Oh, menikahkannya di sana ya, Mi ya. Jadi anaknya yang ada di sana kemarin yang berangkat juga bareng beliau. Iya. Nikahnya sama yang di sana juga apa ya? Sama beliau. Sama yang di Jakarta, Mi, nikahnya, Mi. Sama siapa, Mi? Enggak, orang Indonesia ya. Saya tidak kenal, tapi saya kenal dia bekerja di perusahaan anaknya teman saya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu. Siapa namanya, Mi? Anaknya, Mi? Aduh, nggak tahu. Iya, nggak. Tapi keluarganya Mi kenal, keluarganya Mi tahu ya? Oh, kenal. Iya. Nah, ini menarik banget, Mi ya. Ini mudah-mudahan sih Habib Rizik pas di Jakarta ada kesempatan waktu kita bisa diskusi dikit-dikit lah, Mi, sama Habib Rizik. Oh, penting. Kalau boleh Vasco diajak, Mi. Vasco saya kasih tahu ya, saya bersumpah demi Allah ya, bukan tanggal kepulangan yang ditentukan sama Habib Rizik. Tanggal pernikahan ditentukan lebih dulu. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kalau menentukan tanggal kepulangan baru tanggal pernikahan, ya anak kecil juga bisa. Semua orang bisa. Habib Rizik menentukan tanggal pernikahan baru
urusan administrasi di Saudi selesai, Habib Rizik menentukan kepulangan. Coba. Bisa meleset kan kalau enggak? Tapi subhanallah, kita nggak habis pikir. Saya ini orang yang bukan anak kecil. Saya bergaul dengan segala lapisan, ya. Ya, betul. Pejabat mau apa. Saya belum pernah ada orang yang punya hati sebesar beliau. Ya, kalkulasinya rata-rata banyak berhasilnya. Iya. Jadi analisis dia, hitungannya dia itu ya keren ya, Bi. Habib Rizik tipenya thinking extrovert kalau yang saya lihat ini ya. Jadi ini Vasco bisa jadi nih ya, ini bisa jadi yang tahu hanya Vasco nih sekarang. Jadi gini, waktu saya mendengar dari teman saya, apa betul Habib Rizik mau pulang? Saya bilang nggak tahu. Waktu itu belum ada ketetapan tanggal dan lain sebagainya. Yeah. Kenapa? Enggak, ini anaknya mau nikah sama si A, si B. Tanggalnya tanggal sekian. Yang benar iya. Waduh, saya pikir ini bakal pulang. Terus beberapa hari saya mulai hati saya sedih gitu ya. Kasihan ya Allah, Habib Rizik ini bisa mantu anaknya nanti dia tidak hadir. Itu saya kagetnya begitu dengar berita Habib Rizik memberi info kepada kita, insya Allah dalam waktu dekat kita akan pulang. Jadi kalau di kalangan teman-teman saya lagi rapat, saya bilang tidak akan lebih dari tanggal 10. Iya. Saya benar sekarang nih. Iya. Jadi sebenarnya Habib Rizik tuh datang ke Indonesia tujuan utamanya sebenarnya mau nikahin anaknya dulu lah gitu loh, Mi ya. Ya, kurang lebih begitu. Iya begitu. Iya kan? Apa salahnya? Kan nggak ada yang salah. Iya kan? Iya nggak salah loh. Nggak salah, mestinya kan dibantu. Kalau pemerintah itu cerdas, tidak mau menimbulkan kegaduhan, sudah. Yang di Indonesia jangan bicara, tugaskan kepada kedutaan Indonesia yang ada di Saudi, dubes, selesaikan, tuntaskan, umumkan. Kalau pemerintah yang mengumumkan melalui kedutaan, kan keren. Iya. Kami telah selesai, kami telah membantu begini. Habib Rizik orangnya kompromistis kok, nggak rewot. Habib Rizik nggak cari poin. Cuman prinsipnya yang saya nggak bisa. Udahlah, nggak mampu saya, Vasco, jujur aja. Saya nggak mampu. Tidak mau minta bantuan. Jangan ada yang minta bantuan. Jangan ada yang lobby. Perintahnya Habib Rizik begitu tuh. Pada teman-teman di situ, Mi? Iya. Yang di Saudi apakah bisa bantu Habib? Nggak bisa. Maksudnya warga negara yang Indonesia yang dekat dengan beliau, yang mendampingi beliau setiap hari ya. Iya. Mungkin bisa. Hanya mungkin bisa memberikan informasi A, B, tapi semua yang berjuang adalah dia sendiri. Oh gitu, Mi? Bukan banget. Jadi banget. Bukan Masya Allah. Jadi ya teman-teman yang lobby-lobby di Jakarta itu kan ada juga tuh, Mi, katanya yang dengar yang lobby-lobby di Jakarta. Itu enggak Habib Rizik sendiri yang berusaha itu. Lobby apa? Saya ini di lobby udah 20-30 kali. Nggak ada, cuman ngopi-ngopi doang, ngelobi-lobi. Nggak jelas juntrungannya. Semua hanya cuman belanja, cari informasi. Udahlah, kuncinya itu udah dibuang di laut. Ini menarik. Jadi Habib Rizik sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Sendiri dia, Mi? Sendiri. Wow, luar biasa nih tokoh ini, Mi ya. Subhanallah, saya tidak bisa bilang apa-apa. Ini hanya kelebihan Allah kepada beliau. Kesabaran beliau, keberanian beliau, kalkulasinya beliau. Saya bukan berlebihan, saya jarang muji orang sampai setinggi ini, jujur. Karena beliau kan alhamdulillah dari segala sisi dia lebih di atas saya, usia saya lebih tua 13-14 tahun dari beliau. Iya. Ya, pantas dipuji masalah ini kalau Habib mah. Masya Allah. Insya Allah beliau tetap istiqomah, tetap kecintaan kepada negara, bangsa dan agamanya tidak berkurang. Siap. Amius, terima kasih banyak Amius. Ustadz Yusuf Martak. Sama-sama Vasco. Sama-sama Vasco. Kedatangan Habib ini betul-betul datang betul lah kali ini gitu, Mi ya. Nggak aja kabar-kabar terus gitu ya, Mi ya. Iya, dan saya mengucapkan terima kasih. Siap, kepada Vasco Macani Dialis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para ulama, para habaib, para asatid, para pencinta-pencinta Habib Rizik yang tiada henti-hentinya mengeluh-ngeluhkan dan memasang spanduk di mana-mana. Jangan dihentikan. Laksanakan terus karena kalian bukan dalam posisi yang salah. Dan terutama kepada pemerintah Saudi Arabia, baik yang ada di Saudi maupun di Indonesia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghormatan dan penjagaannya kepada Habib Rizik selama di Saudi Arabia.